semuanya total masa studi untuk bachelornya adalah 2 tahun 8 bulan. Hai, berjumpa dengan saya Yuska dalam STEMA TV Talk Show. Saat ini saya kedatangan tamu langsung dari STEMA College. Prinsipal dari STEMA College yaitu Mr. Lukas Janto. Apa kabar Mr. Lukas? Baik, selamat Baik, sore. puji Tuhan. Dengan keadaan seperti ini tetap sehat ya? Sehat, sehat. Oke. Saat ini kita akan berbincang tentang STEMA College. Ya. Boleh tahu nggak, ini STEMA College apa sih sebenarnya Mr. Lukas? Oke, STEMA College itu bagian dari Stella Maris ya. Stella Maris, kita melihat ada kebutuhan di mana anak-anak yang lebih fokus bukan hanya pada akademis, ya, tapi anak-anak yang memang lebih berminat pada bidang sosial, langsung terjun ke dunia bisnis, usaha, ataupun mempelajari hal-hal yang berbau sosial. Nah ini menjadi satu alternatif kerjasama dengan Kaplan, ya, Kaplan dari Singapura. Jadi kita diberikan lisensi oleh Kaplan untuk membuka foundations. Buka foundation di Indonesia ya. Jadi selama 8 bulan mereka akan mengikuti foundation di STEMA College. Setelah itu mereka setelah lulus mereka akan melanjutkan 8 bulan diploma di Singapura. Oke, berarti 8 bulan di Indonesia. Betul. Dan nanti dilanjutkan lagi 8 bulan di Singapura. Ya, itu yang diplomanya. Setelah itu dilanjutkan dengan bachelor. Bachelornya range. Ya, betul. Range-nya antara 16 sampai 20 bulan tergantung jurusan apa yang akan diambil. Jadi totalnya ini yang kita bilang adalah fast track study, fast track education sekitar 3,5 tahun. Jadi untuk bachelornya sendiri totalnya adalah 16 sampai 20 bulan tergantung jurusan apa yang akan dipilih oleh siswa. Jadi 8 bulan di sini di foundationsnya, 8 bulan di diploma di Singapura. Setelah itu mereka melanjutkan bachelornya juga di Singapura. Jadi Kaplan bekerja sama dengan 6 universitas yang juga punya kredibilitas yang baik. 1 di Australia, 1 di Irlandia, dan 4 di UK. Jadi total semuanya, total masa studi untuk bachelornya adalah 2 tahun 8 bulan. Kenapa kita bilang fast track? Ya, karena kita menerima dari kelas 10. Jadi ada kalau misalnya siswa sudah dari kelas 9 dia lulus, dia masuk dari kelas 10 kita akan terima. Jadi bisa dihitung kan ya. Bisa dihitung 2 tahun sampai 8 bulan ataupun paling maksimum 3 tahun dia sudah mendapatkan S1. Jadi sekitar 17 sampai 18 tahun dia sudah mendapatkan S1. Wow. Jadi anggap grade 10 rata-rata usia di 15 ya, Mr. Lukas ya, 15. Anggap paling lama lah 3 tahun. Jadi untuk usia 18 tahun siswa tersebut sudah mendapatkan gelar bachelor. Dan yang pasti siswa nggak perlu harus ke Australia, nggak perlu harus ke UK, nggak perlu harus ke Irlandia, ya betul ya. Jadi siswa hanya tetap bersekolahnya di melakukan bachelor di Singapura, tetap bersertifikasinya dapat langsung dari universitas yang dipilih ya, misalnya dari Irlandia. Tetap di Singapura tapi sertifikasinya langsung dari Irlandia. Betul gitu ya? Betul. Dengan perhitungan kurang lebih dari 8 bulan foundation di Indonesia, 8 bulan di Singapura, dan kurang lebih 16 sampai 20 bulan bachelor S1 tetap di Singapura, kurang lebih 2 tahun 8 bulan atau maksimal 3 tahun siswa sudah mendapatkan gelar bachelor. Dan bukan hanya itu saja, kalau dia ingin melanjutkan sampai S2 totalnya adalah 4 tahun 5 bulan, 4 tahun setengah lah. Jadi gabungan dari yang 8 bulan itu? 4 Ya. tahun. Jadi, anggap berarti yang tadi 18. Usia 20 tahun sudah mendapatkan gelar S2. Wow, mantep. Nah, kira-kira nih ya, Mr. Lukas, untuk keuntungan ya, selain tadi dari otomatis fast track-nya itu ya, keuntungan lain dari STEMA College sendiri nih, yang sangat... Selain jaminan dari fast track yang tadi saya sudah sebutkan, tentu saja kita juga memperhatikan ketika mereka sampai di foundations ini, memulai studi di foundations, mungkin ada kekhawatiran dari orang tua ketika kita menerima dari kelas 10, bagaimana dengan mental atau persiapan mereka, ya karena kan cuma 8 bulan setelah itu ya harus dilepas ke Singapura. Ya by the way, kenapa Singapura juga? Karena Singapura ya satu dekat ya, orang tua juga tahu dan gampang mereka ke Singapura.
dan juga Singapura adalah top 3 atau top 5 negara yang betul-betul aman ya. Oke, selain itu juga STEMA College dikarenakan ada kekhawatiran dari orang tua seperti itu mengenai masalah mental, kita juga selain pelajaran inti, kita cuma ada 3 mata pelajaran inti. Ada 3? Cuma 3. Ya, kalau jadi yang lainnya kan biasanya ada. Oh ya, ini ada, 13, 15 gitu ya. Ini hanya 3 ya Mr. Lukas? 3. Apa aja tuh 3-nya? 3 pelajaran inti, matematika, bahasa Inggris, dan critical thinking. Matematika, bahasa Inggris, dan critical thinking ya. Dan 70%, 65-70% ini adalah mengenai praktikal. Matematika kita adalah matematika sosial tentu saja, dan tentu lebih banyak mencakup topik-topik mengenai bisnis, investasi seperti itu. Untuk Inggrisnya sendiri kita melatih anak-anak melakukan research. Ya. Jadi mereka harus, salah satu tugas yang mendapatkan poin yang besar adalah research paper. Ya. Satunya lagi adalah critical thinking, bagaimana melatih mereka untuk bisa berpendapat, melakukan debat yang baik dan sopan. Mereka juga membuat satu proyek group oral presentation, dalam satu grup mempresentasikan bisnis model plan yang seperti itu. Jadi 70% adalah praktek. Ya, dan kita tidak ada PR. Wah, itu yang biasanya disukai oleh anak-anak. Tidak ada PR. Tapi tetap mungkin dikasih ya. Walaupun tidak ada PR, mereka harus menyelesaikan semua tugas di sekolah atau di foundations ini. Kalaupun memang ada, kita merasa atau guru-guru merasa anak-anak memang butuh, kita akan hubungin orang tua, meminta izin mereka untuk memberikan tugas tambahan atau PR seperti itu. Tapi dari pertama tidak akan ada PR. Otomatis tidak ada PR, tapi kecuali mungkin anak tersebut membutuhkan bimbingan khusus mungkin ya, maksudnya Mr. Lukas. Jadi tetapi tetap memohon izin kepada orang tua untuk memberikan bimbingan khusus kepada anak tersebut. Nah, untuk tambahan mengenai yang tadi saya singgung mengenai kekhawatiran orang tua mengenai mental, persiapan mereka seperti apa. Dari kita sendiri STEMA College atau Foundation STEMA College sendiri betul-betul juga memikirkan bagaimana mempersiapkan mereka. Jadi bukan hanya akademik, tapi holistik mengenai mentalitas mereka. Ada 2 kelas tambahan, yang satu adalah leadership class. Ya. Leadership class mainly mengenai kita memberikan mereka proyek, ya, tugas, gimana mereka harus mengumpulkan pada akhir 8 bulan, mereka harus membuat event. Oke, berarti selama 8 bulan ini untuk program additional tambahan ini adalah anak-anak harus mempersiapkan event ya. Eventnya harus yang besar atau event kecil pun nggak masalah nih. Sebenarnya kita menyerahkan ke mereka karena kita ingin melatih leadership mereka, mentalitas mereka, tapi yang pasti tujuannya adalah sosial. Harus tujuannya sosial. Berarti event sosial tapi tetap kembali lagi kepada pilihan anak-anak ya, mau bikin event apa. Yang pasti temanya tentang event sosial saat selesai dari 8 bulan foundation tersebut ya. Betul. Terus, selain 2 additional class, kita juga ada satu program hampir sebulan penuh kita berikan program life skills kepada anak-anak. Life skill. Jadi sudah selesai dengan ujiannya, dengan juga tugas-tugasnya, kita ada program life skills. Isinya digital marketing tambahan, kita juga memberikan mengenai fotografi, world of investing, mereka belajar mengenai invest seperti apa, financial insurance. Jadi betul-betul holistik. Kita tidak mau mereka hanya siap secara akademis, tapi mereka juga siap secara leadership, mental mereka, tanpa juga mereka ketinggalan mengenai dunia teknologi ataupun mengenai entrepreneur. Jadi satu paket 8 bulan itu, ketika mereka sampai Singapura mereka juga harus siap. Berarti selain 3 yang core lessonnya itu English, Math, critical thinking, tapi 70% lebih ke arah praktikal ya Mr. Lukas. Dan juga ada tambahan untuk pelajaran tentang leadership, design animation, dan juga ada 1 bulan program penuh tentang life skill, isinya ada digital marketing, fotografi, investasi, insurance, banyak hal. Wah, jadi luar biasa. Dan pasti yang tadi yang saya sangat suka, tidak ada PR. Biasanya itu yang disukai anak-anak ya Mr. Lukas ya. Nah, kira-kira untuk masuk ke STEMA College nih, prosedurnya bagaimana? Untuk saya tambahkan lagi,
kita juga akan memberikan sertifikat ya, sertifikat bagi anak-anak untuk kelas, terutama di kelas leadership ya. Ketika mereka membuat event, kita akan kasih sertifikat. Tujuannya apa ya, tentu sekarang dunia kerja sekarang atau dunia usaha sekarang, mereka bukan hanya melihat secara akademis, tapi kemampuan anak-anak secara leadership seperti apa, bukti mereka mengikuti organisasi seperti apa, kita pun memberikan sertifikat. Oh, sebagai referensi ya? Betul, sebagai anak-anak sudah referensi. mengikuti, ya. Nah, oke, untuk Bapak Ibu atau anak-anak yang berminat dengan STEMA College, gampang sekali, tinggal mengikuti tes ujian masuk atau seleksi masuk yang kita sebut free placement test, which is free ya, gratis. Kalaupun mereka tidak mau ikut, bukan tidak mau ikut, tapi kalau misalnya mereka punya hasil IELTS dengan nilai 5,5, TOEFL dengan nilai skor 550, ataupun juga mereka punya hasil IGCSE O level untuk subjek Inggris khususnya dengan minimum skor adalah C. Nah, kalau bisa menyertakan bukti itu, mereka tidak perlu ikut tes seleksi masuk atau free placement test. Oke. Berarti ada dua pilihan ya, Ya, betul, ya. betul. Jadi placement test itu free, tidak usah bayar ya Bapak Ibu. Atau jika anak-anak tidak mau mengikuti placement test, bisa menyertakan bukti IELTS dengan skor minimum 5,5 atau TOEFL ya, berarti ya. IELTS 5,5 atau TOEFL 550 dan juga atau hasil IGCSE O level dengan English subject minimum nilainya C. Betul ya? Betul. Kalau itu tidak ada ya harus mengikuti placement test. Oke. Nah, misalnya nih pertanyaan nih ya, misalkan udah ngikutin placement test, ternyata gagal. Gimana nih? Oke. Kalau memang ingin mengikuti ujian ulang lagi atau tes masuk lagi, harus membayar sekitar $160 Singapura. Iya. Tapi kalau ingin gratis, bisa gratis, tapi harus menunggu sekitar 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Supaya ada persiapan atau preparation class untuk mengikuti tes masuknya lagi. Oke, berarti jika anak tidak lulus saat placement test, ada dua pilihan ya. Bisa ikut ulang, tapi dengan dikenakan biaya sekitar $162 Singapura. Betul. Atau menunggu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ini dipakai untuk preparation untuk placement test selanjutnya, betul ya? Berarti nanti setelah 3 bulan misalnya dia menunggu, tetap free berarti ya placement testnya? Iya, gitu. betul. Oke, mungkin ada lagi selain test. Selain itu juga kita ada personal interview yang pasti ya, kita wawancara orang tua, kita wawancara anaknya juga, dan kita juga meminta ya dokumen biasa, akademik requirement-nya, reportnya, hasilnya seperti apa. Dan kalaupun dia lulus, tentu kita akan minta dokumentasi atau dokumen file-file yang nanti membantu kita ketika dia lulus foundation langsung bisa melanjutkan ke diploma. Mungkin kalau untuk dokumentasi saat nanti bisa lebih lengkap ya, harus apa aja. Nah, kalau interviewnya biasanya ditanyain apa sih, Mr. Lukas? Yang biasa ditanyakan? Secara garis besar lah, secara umum. Ya, paling intinya memang kita prioritas ke siswa ya. Oke. Walaupun sosial kan banyak jurusan. Nah, dia suka sosial, dia suka hal-hal yang berbau aktif, tapi kita harus perdalam lagi, perinci lagi arahnya kemana. Apakah memang ke psikologi, apakah memang bisnis, apakah dia memang cocok ke marketing. Nah, itu harus banyak kita gali, kita diskusi dengan orang tua, kepribadiannya seperti apa, kecenderungannya seperti apa, minatnya pun seperti apa. Selain sosial, sebenarnya kita ada kelas sains. Satu kelas sains, computer science. Computer science. Jadi sebenarnya interview ini membantu ya, mengarahkan anak-anak cocoknya dengan sifatnya, dengan kepribadian, dengan hobi, minat, supaya tidak salah jurusan. Betul gitu ya, Mas Lukas. Jadi saat mereka masuk STEMA College, foundationnya benar, dan saat nanti bachelor sesuai dengan hobi dan minat si anak. Dia tidak salah pilih. Betul gitu ya, Mas Lukas. Ada lagi mungkin selain interview, terus persyaratan dokumentasi, ada lagi mungkin Mas Lukas prosedur masuk ke STEMA College? Itu aja sih. Itu saja ya. Nah, kriteria kelulusan kan 8 bulan nih. Selama 8 bulan ini apa saja sih yang dinilai
di dalam STEMA College kriteria kelulusannya? Oke, untuk examnya sendiri yang ada exam atau final exam cuma pelajaran math. Math? Ya, adalah pelajaran math. Untuk pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran critical thinking, kita akan menilai dari portofolio tugas, project, semuanya yang diselesaikan di kelas. Oh, oke. Itu semuanya akan menjadi satu kesatuan nilai. Math juga sama, ada portofolio. Math ada 3 hal yang kita akan nilai, adalah kuis 1, kuis 2, dan final exam. 3 kali ya? Ya, itu 3 kali. Sedangkan untuk bahasa Inggris dan critical thinking tidak ada spesial khusus exam, itu tidak ada. Jadi lebih karena portofolio selama selama pembelajaran selama 8 bulan itu ya, termasuk project-projectnya, paper booknya, segala macam. Dan juga mengenai kehadirannya, ya tentu absensi. harus kehadiran ya sekitar 95% lah. Okay. Ya, absensinya dia harus masuk, dia juga harus mengumpulkan tugas yang tadi saya sebutkan, leadership kelasnya, eventnya, laporannya seperti apa. Setelah itu juga ada desain dan animasi assignment, tugas dari kelas desain dan animasi. Jadi memang kan tadi 3 pelajaran inti termasuk additional itu semua harus diikuti, tapi hanya untuk exam, hanya untuk pelajaran matematika. Betul. Ya, yang selain itu lebih ke arah portofolio atau project ya selama 8 bulan belajar di STEMA College. Ada lagi mungkin selain hal-hal tersebut, Mr. Lukas, untuk kriteria kelulusannya? Itu aja. Itu aja ya. Jadi sebenarnya nggak banyak ya. Ya, enggak. Simpel banget, yang exam hanya matematika. Nah, kalau lulus nih ya, lulus dari STEMA College, apakah langsung diterima nih di Kaplan University atau diplomanya ya? Kalau memang dia memenuhi persyaratan semuanya, nilai, kelulusan, portofolio yang tadi saya sebutkan, ya tentu langsung masuk ke diploma. Bisa langsung ya? Ya. Tinggal menyertakan dokumen-dokumen yang nanti akan kita jelaskan ketika orang tua datang. Pendukung lah ya, yang memang harus disertakan. Setelah dari diploma, apakah anak tersebut atau siswa bisa langsung melanjutkan program bachelor di salah satu 6 universitas itu? Ya. Selama 8 bulan mereka di diploma, sistemnya seperti ini. Mereka akan mendapatkan 8 modul. 8 modul. Ya, 8 modul. Dengan pembagiannya setiap 2 bulan yang diajarkan cuma 2 modul. Setiap 2 bulan? Ya. Kenapa seperti ini? Membuat anak lebih fokus. Jadi tidak langsung tahun pertama atau bulan pertama dijejulin dengan 8 bulan. Jadi cuma 2 bulan, 2 modul. Nah, ini membantu anak-anak supaya bisa mengerjakan tugas, proyeknya lebih maksimal. Kadang-kadang kan kalau terlalu banyak, siswa cenderung akan asal-asalan. Iya. Jadi walaupun memang waktunya pendek, tapi mereka pun bisa menyelesaikan tugas dengan maksimal. Bukan hanya ijazah yang dapat, tapi ilmunya pun mereka akan dapat. Bertahap berarti ya untuk sistem pemberian modul. Jadi ada selama 8 bulan nanti diploma di Singapura akan mempelajari 8 modul. Tetapi 8 modul tidak langsung di awal ya. 2 bulan, setiap per 2 bulan akan belajar 2 modul. Betul. Jadi total selama 8 bulan ada 8 modul. Ya. Gitu ya. Selesai dari itu tentu saja semua tugas apapun yang sudah diselesaikan, kalau mereka lulus ya langsung diterima di bachelor salah satu 6 uni yang mereka pilih. Mau Australia, mau UK, UK aja tadi ada 4 dan Irlandia 1. Ya. Nah, prosedurnya nih, prosedur enrollment untuk masuk ke diploma. Untuk diplomanya sendiri seperti yang tadi saya sudah sebutkan, mereka harus selesaikan foundationsnya. Ya, pasti di sini. Dan dokumen pendukungnya. Dan ya tentu membayar sejumlah uang nanti kita akan infokan. Nah, Lukas, untuk prosedurnya nih, prosedur enrollment untuk masuk ke diploma setelah dari yang foundation di sini. Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, mereka menyelesaikan semua tanggung jawab secara akademis dan juga tanggung jawab keuangannya mereka, dan menyertakan dokumen-dokumen yang kita akan minta pada awal supaya mereka juga tidak terlalu kerepotan. Nah, kalau semuanya sudah lengkap, langsung bisa melanjutkan ke Kaplan, ya, melanjutkan untuk diplomanya. Nah, diplomanya sendiri ketika mereka sudah selesai, diusahakan memberikan yang terbaik. Tentu harus yang terbaik.
Kenapa? Karena ada beasiswa. Oh. Ya, ketika mereka masuk ke bachelor akan ada beasiswa untuk peringkat 1, 2, dan 3 sejumlah uang sekitar 10.000, 7.500 dan 5.000 peringkat 1, 2, 3. Ini akan sangat membantu karena biaya dari bachelornya sendiri sekitar 23 sampai 30 ribu dolar Singapura. Tentu kalau ada potongan 10.000 ya luar biasa ya. Banget. Jadi hanya 3 yang terpilih untuk beasiswa ya, ya lokasi ya. Jadi yang terbaik program beasiswa ada 3 orang, tadi ada 10.000, 7.500 dan yang terakhir berapa tadi Mr. Lukas? 5.000. 5.000 itu otomatis anak-anak saat sudah masuk ke diploma harus memberikan yang terbaik ya. Nah dari tadi kita kan sudah bicara nih apa itu STEMA College, keuntungan, prosedur dan lain-lain. Kita belum bahas tentang biaya. Biaya masuk dari ini paling penting. Berapa sih biaya masuk ke STEMA College? Oke, untuk STEMA College sendiri awal untuk masuknya biaya masuknya adalah 120 juta. 120 juta. Ya. Tapi karena kita masih baru ya, tentu ada promonya sendiri. Diskon sekitar 33% akan mendapatkan potongan sampai biaya masuk adalah 80 juta. Jadi cuma membayar 80 juta. 80 juta. All in ya, Mr. Lukas? Ya. 80 juta ini mereka akan mendapatkan semua all in, free placement test yang tadi saya sebutkan, free biaya exam, dan juga mereka akan mendapatkan free study. Kita akan melakukan excursions ya. Excursions itu seperti kayak field trip ke Singapura. Sekitar 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Ya, sebenarnya harusnya mereka pergi, cuma karena ada COVID, jadi ya tertunda sama sekali. Sebelumnya ya? Ya. Jadi mereka di sana bukan hanya ya tanda kutip jalan-jalan, mereka di sana udah kita serahkan mereka menjadi tour leadernya di situ, mereka belajar untuk melihat Kaplan itu seperti apa, karena itu akan menjadi tempat studinya mereka. Mereka nanti kita berikan waktu untuk mengatur rundown-nya semua sendiri. Mereka mencari tempat belanja yang murah di mana, tempat juga membeli apapun ya, apapun barang-barang yang murah di mana, mencari akomodasi apapun. Jadi kemandiriannya mereka akan sangat terlatih. Selain itu juga mereka juga akan mendapatkan item appreciation atau apresiasi dari kita berupa iPad. iPad, itu sebagai media pembelajaran saat. Betul, itu juga termasuk media pembelajaran. Nah, itu 80 juta all in include dengan semua yang tadi saya sebutkan. Tapi ada juga scholarship tambahan. Wah, scholarship. Gimana nih scholarship nih, Mr. Lukas? Dalam rangka 25 tahun Stella Maris, kita memberikan juga scholarship bagi 10 siswa. 10 siswa? Cuma 10 siswa, jadi ada 10 Hanya 10 siswa mendapatkan scholarship. 10 kuota, dan sudah ada 2 yang mendapatkan. Jadi jika mereka lolos dengan seleksi kita lewat tes math yang tadi, tes Inggris, nanti juga ada tambahan tes math. Kalau mereka lolos dengan nilai yang kita tentukan, mereka akan mendapat potongan dari 80 juta, mendapat potongan 25 juta, dan cuma membayar 55 juta dengan semua benefit yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi, kita balik lagi tadi yang awal ya, saya rangkum nih. 120 juta awalnya, tapi mendapatkan diskon sekitar 33% ya, atau setelah 80 juta itu sudah all in ya, Mr. Lukas ya. Yeah. Sudah placement test, udah exam, udah nanti juga ada excursion atau study tour ke Singapura 4 hari 3 malam. Tetapi bukan semacam traveling biasa, tapi anak-anak benar-benar dilatih untuk mandiriannya, nanti diajari cara hidup di sana ya, berarti ya. Tapi juga ada scholarship dalam rangka 25 tahun Stella Maris. Itu potongannya sekitar 25 juta. Berarti ya dari 80 juta dipotong 25 juta, 55 juta untuk paket all in semua, termasuk mendapatkan iPad. Betul. Ya, betul ya, Mr. Lukas ya. Tapi sisa berapa tadi? 8. Batas maksimumnya kapan ya, Mr. Lukas, untuk dapetin kuota ini?
Selama kuota ini belum selesai, ya mungkin sekitar bulan Juni atau Juli, makanya secepatnya kalau Bapak Ibu berminat bisa langsung menghubungi kami. Jadi kalau sudah selesai kita tidak akan membuka lagi. Nah, otomatis kalau misalnya Bapak Ibu mau menghubungi Stema College ya, untuk tanya-tanya langsung, informasi lebih jelas, bisa juga untuk diskusi online kali ya, Mr. Lukas yang mau nanyakan dengan keadaan seperti ini agak cukup sulit ya untuk kita ketemu langsung. Jadi otomatis bisa via online untuk tanya-tanya dulu bisa. Betul, kami mengerti dengan keadaan seperti sekarang ini. Kami terbuka dengan media apapun, bisa lewat telepon, bisa lewat WA, bisa juga lewat Zoom. Ataupun Google Meet, silahkan ya. Tinggal kita atur appointment-nya seperti apa, pengen nanya-nanya, kejelasan seperti apa, kami sangat terbuka. Setiap hari kami bisa layani kecuali Sabtu Minggu. Kecuali Sabtu, pasti Sabtu Minggu hari di rumah. Otomatis Bapak Ibu yang ingin tanya-tanya dulu nih via online atau via telepon atau mungkin ya kalaupun mau datang ke Stema College mungkin bisa tapi harus ada appointment dan tetap mengikuti protokol dari pemerintah, betul ya? Betul. Dengan masker dan segala macam. Nah, menghubunginya kemana nih, Mr. Lukas? Mungkin bisa langsung melihat di websitenya Stella Maris. Di situ ada nomornya dan juga ini ada nih ya di sini. Ya, mungkin bisa di. Wah, ini dia. Bachelor and Master Degree only 4.5 only 3 years bachelor till 1.5 years master. Bapak Ibu bisa langsung menghubungi 021 54 212 999 atau bisa cek Instagram Stema College ya, atau menghubungi yang ada di sini nih. Ya. Oke, atau bisa janjian dulu ketemu. Mau menghubungi Mr. Lukas, mau tanya-tanya dulu, welcome banget ya Mr. Lukas. Ya silahkan, saya sih lebih menganjurkan kalau kita ada tatap muka lewat online. Kalau mungkin WA atau telepon mungkin tidak terlalu jelas, mending kita ketemu lewat virtual, itu lebih baik. Itu lebih baik. Jadi Bapak Ibu jangan malu-malu untuk bertanya. Mr. Lukas sangat welcome. Seperti yang tadi saya infokan, bisa langsung menghubungi 021 54 212 999 atau lihat informasi di bawah ini. Oke, kita akan berjumpa di Stema TV Talk Show lainnya. Saya dan Mr. Lukas undur diri. Terima kasih dan selamat siang.